Jadi sini ada 12 poin yang ingin gue bahas ya teman-teman ya. 12 poin ini bukan ujuk-ujuk ya, gue dapet 12 poin ini langsung gue terapin pada saat gue membuka 2017 teman. 2017 gue buka angkringan ini, gak ujuk-ujuk gue dapet 12 poin ini. Gue buka angkringan dengan konsep angkringan seadanya. 2017 Agustus gue buka angkringan dengan konsep angkringan seadanya. Gerobak angkringan di teras rumah depan rumah sama bangku 3 bawaan gerobak teman-teman ya. Jadi 12 poin ini gue dapetin kurang lebih 2,5 tahun ya teman-teman ya. Gue dapetin dan gue akan beberkan di video kali ini teman-teman ya. 12 poin ini. Dan ini poin dari mana aja datang ya teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabarnya teman-temanku semua di subscriber Purwanto 11 ini? Sudah 10 hari gua nggak upload video teman-teman ya, karena kameranya ke bawah istri jadi nggak bisa ngedit teman-teman ya. Oke teman-teman, sekarang di video kali ini atau sekarang ini teman-temannya gua akan bahas tentang bagaimana sih kita buka angkringan di dalam desa atau di kampung supaya lebih maju dan menarik. Konsepnya bagaimana sih? Jadi pertanyaan ini datang dari teman-teman kita di subscriber Purwanto 11 ya teman-teman ya. Dari pertanyaan ini dari Bang Tasik Udin. Pertanyaannya gini teman-teman ya. Bang mau tanya cara atau konsep angkringan di teras rumah tetapi lokasi di desa agar menarik pelanggan. Sama banget kayak gue di teras rumah. Dan bagaimana konsepnya bang supaya bisa menarik pelanggan. Nah, gue juga di teras rumah, dalam kampung atau di desa ya teman-teman. Jauh dari keramaian atau jauh dari tempat strategis gitulah teman-teman. Ramai sih ramai, namanya kampung ya, ada penduduknya ramai ya teman-teman. Tapi jauh dari tempat strategis teman-teman, dalam desa. Bagaimana konsepnya bang? Konsep, tapi dia ingin lebih nih konsep bagaimana supaya menarik. Bagaimana konsepnya gitulah. Gue paham di sini teman-teman ya. Jadi sini ada 12 poin yang ingin gue bahas ya teman-teman ya. 12 poin ini bukan ujuk-ujuk ya, gue dapet 12 poin ini langsung gue terapin pada saat gue membuka 2017 teman. 2017 gue buka angkringan ini, gak ujuk-ujuk gue dapet 12 poin ini. Gue buka angkringan dengan konsep angkringan seadanya. 2017 Agustus gue buka angkringan dengan konsep angkringan seadanya. Gerobak angkringan di teras rumah depan rumah sama bangku 3 bawaan gerobak teman-teman ya. Jadi 12 poin ini gue dapetin kurang lebih 2,5 tahun ya teman-teman ya. Gue dapetin dan gue akan beberkan di video kali ini teman-teman ya. 12 poin ini. Dan ini poin dari mana aja datang ya teman-teman. Wah ini masuk nih, gue terapin di angkringan ini teman-teman ya. Jadi gitu teman-teman, 12 poin ini sangat penting apabila teman-teman ingin buka di dalam desa atau di dalam kampung ya teman-teman ya. Apa aja sih bang 12 poinnya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau misalnya ingin langsung buka, misalnya kayak kan teman-teman udah tahu nih 12 poin ini, pengen langsung buka 12 poin ini langsung gue terapin, boleh. Apabila teman-teman ingin seperti gue nih merayap, bagaimana sih prospeknya merayap dulu, bukan yang sekadarnya, ala kadarnya dulu konsepnya, boleh teman-teman, setelah teman-teman bebas teman-teman. Cuma kalau gue kan emang buka angkringan, konsep sederhana biasa buat angkringan, langsung berjalan waktu gua mendapatkan 12 poin ini, dan 12 poin ini sangat berpengaruh besar di angkringan kita. Walaupun kita di dalam kampung, insya Allah teman-temannya bisa maju dan berkembang teman-teman. Oke, poin yang pertama. Aduh gua nggak bawa pulpen lagi, ambil pulpen dulu dah. Oke lanjut, poin yang pertama. Yang pertama adalah Google Map. Lokasi kita kan di dalam kampung teman-teman, jauh. Taruhlah titik usaha kita itu di Google Map, titik lokasi kita di Google Map dalam kampung, supaya pada saat kita punya media sosial, Instagram, Facebook, apapun media sosial yang teman-teman punya, teman-temannya bisa teman-teman cantumkan di media sosial teman-teman. Google Map promosi sekalian cantumin Google Map atau titik lokasi teman-teman di Google Map itu di mana. Nah, itu yang pertama teman-teman. Gue dapat dari Bang dan Bang Hendra nih Google Map teman-teman ya. Apabila teman-teman belum punya Instagram, Facebook, bikin Facebook, Instagram untuk nge-share ya teman-teman ya. Nge-share usaha teman-teman dan Google Map-nya sekalian teman-teman ya. Yang pertama tuh. Yang kedua, jaringan lemah, kekurangan dikit di dalam kampung ya teman-teman. Yang pertama tadi
Google Map karena lokasi jauh. Yang kedua, jaringan lemah teman-teman. Kalau dalam kampung terkadang jaringan lemah. Jaringan lemah, apa sih kalau jaringan lemah itu? Kita harus nyediain apa sih? Otomatis kita harus menyediakan jaringan cadangan seperti WiFi teman-teman ya. Ini pengalaman pribadi gue banget pada saat gue sudah mulai banyak ada yang tahu bahwa dalam kampung atau desa ini ada angkringan teman-teman ya. Aduh, jaringan lemah banget nih. Mabar biasa teman-teman, mabar game Powerblank atau Powerblank sih, ML atau FF lah pokoknya. Jaringan lemah nih gimana nih? Jadi dia bete karena jaringan lemah dalam kampung ini. Kan kadang jaringan tuh kalau pindah tempat terlalu jauh di dalam kampung itu teman-teman ya, kadang jaringan beda, lemah, bete. Jaringan lemah ini harus teman-teman perbaiki ya, adain WiFi lah supaya orang yang dari jauh-jauh datang ke sini teman-temannya ingin mabar teman-teman atau ingin main game atau pengen jejaring sosial tetap bisa menggunakannya karena ada jaringan WiFi-nya teman-teman. Sangat penting sekali nih teman-teman. Berpengaruh banget untuk usaha teman-teman. Membantu juga pelanggan teman-teman supaya tetap stabil dalam komunikasi lewat media sosialnya, lewat handphonenya ya teman-teman. Jangan sampai gara-gara jaringan dia ke sini, jaringannya gak ada, mau hubungin temennya susah. Wah, besok kemungkinan udah balik lagi kalau gitu teman-teman. Udah di dalam kampung lagi teman-teman ya. Jadi jaringan WiFi adain kalau bisa teman-teman ya. Kalau sudah ada jaringan WiFi teman-teman ya, yang ketiga teman-teman, adakan cas HP teman-teman. Jangan pelit lah melistrik teman-teman. Free WiFi dan cas HP. Yang ketiga tuh, sediakan cas HP. Kalau sudah nyaman pakai jaringan teman-teman, mabar sudah anteng, nggak mungkin sejam 2 jam. Kalau sudah anteng, senang banget nih sama gamenya, tempatnya nyaman, udah ngegame terus ya kan, lobet HP nggak ada casan, nggak bisa ngecas lagi, bete kawan. Jangan sampai HP-nya mati, adain casan HP. Itu yang ketiga teman-teman ya. Yang keempat, tempat yang lumayan luas. Tempat yang lumayan luas. Lu bang, enak ada lahan lah gua. Dulu teman-teman, gua nggak pernah berpikir bakal jadiin tempat sebesar ini awal membuka teman-teman ya. Setelah teman-teman gua adain jaringan WiFi, gua adain casan, orang anteng teman-teman. Kalau orang udah anteng sejam 2 jam 3 jam, pasti hukum alam, orang jualan pasti ada yang beli teman-teman ya. Pasti ada jodoh pembelinya teman-teman ya. Datang lagi orang itu masih duduk teman-teman untuk mabaran, kopi bang, kopi lagi, nambah lagi untuk orang yang datang lagi teman-teman ya. Makanya penting yang keempat ini, tempat yang lumayan luas. Tidaknya adalah 4 atau 4 tiker lah teman-teman ya, buat 4 tiker teman-teman ya. 4 tiker itu sangat penting sekali teman-teman ya. Udah dalam kampung janganlah buka angkringan yang sempit lah. Jadinya kalau bisa adainlah beberapa tiker untuk pengunjung-pengunjung yang sudah datang duluan juga nyaman kalau ada tempat yang masih kosong. Kadang kan kalau yang datang duluan udah penuh, ada yang datang lagi baru. Yang datang duluan tuh kadang agak, aduh, gue udah lama nggak ya, gitu teman-teman. Tempat yang luas sangat penting teman-teman. Setelah tempat yang luas teman-teman ya, teman-teman juga harus sediakan nih nomor 5, nomor 4 tempat yang luas teman-teman ya. Nggak luas-luas banget, pokoknya adalah buat lesehan teman-teman ya. Karena kita dalam kampung haruslah teman-teman yang ngasih tempat yang adalah sediain tempat buat orang-orang yang sudah jauh-jauh datang kan teman-teman ya. Sudah jauh-jauh datang, karena kita udah nge-share ke media sosial lewat Google Map, dia nyari ini lokasi kita kan, datang tempat penuh. Karena orang lagi asik main game, itu nggak mungkin lah kita sikirin, nggak mungkin ya. Jadi jangan sampai kecewain lah teman-teman ya. Tempat ya teman-teman, pastikan tempat. Kalau teman-teman di desa, aduh tempat gue sempit, gimana nih teman-teman ya, lokasinya gimana nih ya? Kalau bisa tempatnya luas teman-teman ya. Saran gua kalau enggak sih nggak apa-apa, nggak luas juga, setidaknya adalah pokoknya buat nongkrong teman-teman ya. Kadang namanya kita punya lahan sendiri gitu, enak teman-teman kalau tempat luas teman-teman. Kuasa tempat lah gitu teman-teman ya. Yang kelima, sudah tempat luas teman-teman, perhatikan juga tempat parkir. Nah dulu gua tuh Hypok udah agak menarik pelanggan nih. Pelanggan sudah mulai datang nih teman-teman ya. Gua nggak merhatikan lahan parkir teman-teman. Gue hanya memperhatikan yang tempat duduk-duduk aja. Parkir cuma sedikit banget deh teman-teman. Jadilah dia parkir di mana aja teman-teman. Parkir di tempat tetangga, waduh,
Berjalannya waktu, kampung ini semakin berkembang kan, teman-teman. Orang pada buka buku sagu, buka lahan parkir. Jadilah tempat, gue bikin tempat parkir teman-teman ya. Tempat parkir nanti nih, fotonya seperti ini, tempat parkir teman-teman ya. Jadi gue bikin tempat parkir sangat penting juga teman-teman. Karena apa? Sekarang tuh orang pakai kendaraan teman-teman. Jarang yang jalan kaki teman-teman. Dari ya 5 rumah dari gua aja ke sini naik motor, jalan kaki jarang sekali teman-teman. Kalau misalnya 10 orang satu motor, 10 motor juga teman-teman. Satu orang satu motor, 10 orang 10 motor juga, udah lumayan memakan tempat teman-teman. Makanya sediakan lahan parkir. Perhatikan lahan parkir teman-teman ya. Sangat penting. Ribet bener teman-teman. Kalau nongkrong ada lahan parkir ribet. Gua aja, waduh, ribet banget teman-teman. Ada parkir gua kadang nggak muat tuh, udah ribet teman-teman. Pokoknya harus sediakan lahan parkir. Usahakan ada lahan parkir kalau tempat sudah luas teman-teman. Kalau tempat sudah luas ya bagi lahan parkir lah, harus ada lahan parkir teman-teman. Setidaknya kita harus ada lahan parkir. Kalau lahan parkir kita sudah nggak muat, baru nebeng ke tetangga, nggak apa-apa. Jangan sampai kita habis buat usaha kita semua lahan parkir nebeng ke tetangga, jangan. Setidaknya ada usaha kita dulu untuk menyediakan lahan parkir teman-teman. Yang keenam, ya ini teman-teman. Yang keenam, banyak nyamuk. Banyak nyamuk jangan disepelekan teman-teman. Di Google Map ada yang memberikan ulasan teman-teman ya tentang nyamuk. Teman-teman, tentang nyamuk. Kata gue tempatnya nyaman sih, cuma sayang banyak nyamuk. Nah, banyak nyamuk teman-teman. Namanya dalam kampung teman-teman ya, kadang belakang kebun, belakang sawah atau belakang apalah pokoknya lah, namanya kampung teman-teman ya. Banyak nyamuk, dia bilang tempatnya nyaman sih, cuma sayang banyak nyamuk. Nah, teman-teman apa nih? Kalau misal banyak nyamuk, bagaimana caranya supaya berkurang nyamuk? Adainlah kipas angin, karena angin itu membuat suasana adem teman-teman ya. Adem, orang nggak mudah panas gerah teman-teman ya. Dan juga nyamuk juga kadang untuk terbang tuh kalau banyak angin tuh agak sulit. Dan juga kalau misalnya orang nggak gerah teman-teman, kadang tuh kalau nyamuk suka di orang-orang yang gerah atau berkeringat teman-teman. Makanya jangan sampai mengunjungi teman-teman kegerahan atau kepanasan teman-teman. Kalau bisa ada kipas. Dan juga teman-teman juga harus jaga bener kebersihan. Jangan sampai ada bau-bau bekas makan makanan yang tersisa semalam atau 2 hari 3 hari gak terbersihkan, jadi bau mengundang nyamuk datang teman-teman ya. Jangan sampai itu. Banyak nyamuk harus diperhatikan teman-teman ya. Outdoor boleh outdoor. Misalnya teman-teman di bulan kampung nih outdoor. Ya janganlah misalnya kebun-kebun bersihin lah. Kalau enggak sering-sering semprot-semprot apalah supaya nyamuk tidak kumpul di situ teman-teman ya. Tuh. Emang susah nyamuk, cuma setidaknya kita ada usaha bagaimana caranya mencegah bagaimana nyamuk tidak datang. Misalnya kayak kotor-kotor kan biasanya nyamuk datang teman-teman ya. Nggak ada kipas, pelanggan kita gerah membuat nyamuk, mengundang nyamuk datang teman-teman. Nah itu teman-teman ya, harus diperhatikan teman-teman ya. Terus yang keenam itu teman-teman, banyak nyamuk. Bener-bener teman-teman, nyamuk sampai jadi ulasan di Google Map gua teman-teman. Menu tusukan dan minuman yang bervariasi teman-teman. Nah, teman-teman walaupun dalam kampung, misalnya kan dalam kampung nih teman-teman kadang pesimis, aduh takut nih menyediakan tusukan yang banyak gitu teman-teman ya. Nggak harus banyak, sedikit dan penting bervariasi teman-teman. Misalnya teman-teman 20 jenis, satu jenis 3 tusuk gak apa-apa, yang penting 20 jenis tusukan. 20 jenis tusukan, jangan 20 jenis satu jenis 20 tusuk, kayak kebanyakan. Kalau kita dalam kampung baru buka juga teman-teman, atau baru 1 bulan 2 bulan udah masa-masa promosi udah habis teman-teman ya. Masa-masa meledak sudah habis, nggak usah lah nyediain terlalu banyak teman-teman ya. 20 jenis tusukan, misalnya satu jenisnya 5 tusuk saja sudah mantap. 3 tusuk juga nggak apa-apa, yang penting jenisnya banyak teman-teman, bervariatif supaya tidak membosankan jenis tusukan kita teman-teman. Nah itu teman-teman ya. Yang ke-7, banyakin variasi tusukan, bukan jumlah. Kalau misalnya 10 tusuk 20 sejenisnya 20 teman-teman, 20 tusuk, tapi cuma 10 tusuk, menurut gua kurang efektif. Kalau kita baru-baru buka apalagi dalam kampung, lebih baik 20 jenis tusukan tapi satu jenisnya 5 tusuk tapi 20 jenis tusukan. Jadi lebih bervariasi tusukan kita teman, berwarna, banyak, bervariagam, lebih menarik teman-teman. Yang ke-8, harga jangan samakan dengan tempat strategis. Teman-teman buka dalam kampung, teman-teman buka dalam kampung, janganlah samakan dengan tempat strategis. Teman-teman harus ada nilai plus, lebih murah, lebih merakyat, lebih berkampungan gitu. Maksudnya
lebih, ya kita dalam kampung teman-teman, yalah udahlah lebih murah aja lah, jangan terlalu, apalagi lahan sendiri nggak sewa, udahlah kita misalnya di tempat strategis 3.000 ya kita 2.000 atau 2,5 lah paling mahal lah teman-teman ya. Harga jangan samakan dengan tempat strategis. Nomor 9, sediakan musik. Dalam kampung kan sepi teman-teman ya, dalam kampung kan sepi, krik 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 udah baru buka, belum terlalu lama, pelanggan belum terlalu banyak yang masuk keluar masuk, satu juga nunggunya lama, yang lainnya lagi. Janganlah buat pelanggan kita tuh bete. Ayolah sediakan musik supaya lebih berwarna, lebih ada suara teman-teman. Nah kayak di sini dalam kampung nih teman, jam berapa nih, jam 2:30 gue bukan bikin video ini udah sepi banget, hening, bahkan yang ada suara gue jangkrik dan juga kipas. Beberapa ada pelanggan coba satu, tidak ada musik sama sekali. Udah gitu dia nongkrongnya jauh dari kita, dari gerobak, nggak mau kita ajak ngobrol dan gak enak, kejauhan teriak-teriak. Jadi merasa ada teman kalau ada musik. Udah gitu campur ada wifi, semakin lebih nyaman teman-teman ya. Tempat adem, kipasan, ya kan, nyaman, bersih, wah makin lebih nyaman. Ada musik, tapi musik juga harus dikontrol teman-teman ya. Misalnya jam habis isya agak kecil, jam 8 jam 9 kecilin, semakin malas makin kecil volumenya. Jadi penduduk tidak terganggu dengan kita buka angkringan di dalam desa teman-teman ya. Terus yang ke nomor 10, ini udah masuk ke dana teman-teman. Siapkan dana darurat, bukan dana aplikasi teman-teman ya, dana darurat. Dalam kampung maupun di luar, ini penting banget dana darurat ini teman-teman ya. Dana darurat ini ditebok atau kita kumpulkan setiap hari, dan kita tebok apabila kita benar-benar membutuhkan dana darurat ini, atau pengen menambahkan menu, variasi menu atau variasi minumannya, atau ingin lebih menyamankan pelanggan, beli kipas atau apa yang pokoknya yang bikin nyaman pelanggan, menu atau apapun, pokoknya dana darurat ini dipakai buat itu. Yang untuk gaya hidup, mau jalan-jalan, mau beli baju, wow, jangan dulu teman-teman. Dana darurat ini digunakan khusus buat usaha. Pastikan setiap hari harus ada dana darurat yang masuk dalam kotak bagaimanapun, mau 1.000 2.000, pokoknya harus ada dana darurat yang masuk, karena itu sangat penting untuk kita pemula teman-teman ya. Nomor 11, berani minta saran ke pengunjung. Beranilah minta saran ke pengunjung teman-teman. Apabila pengunjung itu benar-benar senang ngobrol atau udah sering ngobrol sama kita gitu teman-teman ya, selalu ada pembahasan, beranilah minta saran ke pengunjung teman-teman ya. Komunikasi juga harus dijaga atau dijaga baik dengan pengunjung kita atau pelanggan kita teman-teman ya. Minta saran, bagaimanapun minta saran, apapun pemasukan dia, kita mampu, kita siap, kita mampu, kita laksanakan teman-teman. Kita belum mampu, kita nabung dulu gitu teman-teman. Makanya penting dana darurat ini. Ayolah sering-sering minta saran ke pengunjung kita, apalagi pengunjungnya sudah akrab, enak teman-teman. Apa yang kurang di angkringan kita, apa yang kurang di menu, di rasa, di minumannya, atau di parkir, atau di mananya teman-teman ya. Pokoknya itu teman-teman, harus berani minta saran ke pengunjung kita. Terus yang nomor 12 nih, ini sangat penting. Bang, ini semua sudah gue lakuin, misalnya 11 poin ini udah gue lakuin, tapi belum berkembang juga. Nah teman-teman ya, belum berkembang juga. Bagaimana bang? Nah ini nomor 12 yang terakhir nih, tinggal tekun dan konsisten. Tekun dan konsisten bukan berarti kita hanya tekun dan konsisten pada usaha kita saja. Di balik usaha itu harus tekun dan konsisten juga dalam berdoa dan berserah. Berserah teman-teman. Ya Allah bahasanya mah. Ya Rob, saya sudah berikhtiar sedemikian rupa, semua sudah saya ikuti nih ikhtiar usaha dalam kampung supaya bisa maju, bahasanya mah dari channel Purwanto 11 ini. Ya Rob, saya udah usaha, saya minta kepadamu, semua sudah saya lakukan, dari tempat, dari wifi, dari semua menu-menu, rasa, semua inovasi menu, dari semua Google Maps, semua udah dilakuin, belum maju juga. Misalnya berserah, tinggal berserah, konsisten terus berserah, berdoa, konsisten terus buka pada tepat waktunya, tutup tepat waktunya. Semua, jangan banyak libur juga doanya. Konsisten istiqomahnya juga, jangan banyak kencangin terus teman-teman. Kalau semua sudah diterapin teman-teman, benar-benar teman-teman, ini
Manusia bisa apa? Semua sudah dilakuin teman-teman ya. Buka terus, udah semua dilakuin supaya pelanggan nyaman. Semua lah pokoknya dalam kampung ini tips-tipsnya sudah dilakuin, tinggal berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman. Kita bisa apa kalau udah semua udah dilakuin, tinggal berserah, lakuin usaha terus, berserah, lakuin usaha berserah, berdoa berserah. Pokoknya berserah terus teman-teman. Konsisten terus dalam segi usaha, dalam segi doa, dalam segi konsisten, dalam segi istiqomah, berserah, bertawakal. Kalau sudah kita membuka usaha kita teman-teman. Jadi gitu teman-teman ya. Sekedar saran dan masukan sharing-sharing saya di Purwanto 11 ini. Kurang lebihnya tolong dimaafkan. Apabila ada kata yang salah dari lidah gue ini, tolong dimaafkan juga teman-teman ya. Salam dari gue Purwanto 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.